Kita bicaranya sistemnya dulu. Ya, sistem. Sistem pilpres. Sistem pilpres. Kita pilpres aja dulu, nggak usah pilek. Pakai pilek juga. Pilpres aja dulu. Pilpres aja dulu. Oke. Ini kan dasarnya karena 6A ayat 2. Iya. Undang Dasar 2002. Ya. Partai politik, presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan. Gabungan partai Partai politik. untuk dipilih secara langsung dalam pemilu. Kan gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah soal pemilihan langsung. Ya. Kata kuncinya sistem pemilihan langsung. Kalau pakai istilah Husnul atau pakai istilah akademik, dia popular vote. Popular vote. Ya kan? Ya. Nah, ternyata sesungguhnya popular vote bukan hanya di Indonesia itu masalah. Seluruh dunia yang menggunakan model popular vote pasti bermasalah. Dan mereka pikir Amerika popular vote. No. Amerika itu pakai electoral college. Iya, electoral college. Ya kan, the winner takes all. Padahal sudah 250 tahun itu mereka beri. Bahasa lainnya itu berarti pasal 6 ayat 2 atau Undang-Undang Dasar 2002 sebagai Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen memang bermasalah. Dan karena ini kita perlu memperbaiki atau kita perlu kembali. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan sila keempat. Nah, Musyawarah, kerakyatan perwakilan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dulu kerangka berpikirnya dulu. Oke, sistem ya, kita bahas tentang sistem. Nah, artinya memang ada sistem yang salah yang kita terapkan. Dan ini sudah satu generasi, Husnul. Iyalah, dari 98 kan udah Dari 90, enggak 2004. 2004. 20 tahun. Iya, 20 Iya. tahun. Satu generasi. Satu 20 generasi, tahun. iya. Ya. Jadi sudah satu generasi kita Ternyata gagal. gagal. Oke. Jadi ganti. Jadi Balik lagi ke MPR. iya. Nah, itu yang mestinya kita setia pada para pendiri republik. Iya. Kita setia pada kajian mereka. Kita kemudian tidak mengingkari Pancasila. Kayak kolbu mereka, pikiran Iya, mereka, kecenderungan mereka. kecerdasan mereka Iya. berpikir, perjuangan mereka. Betul sekali. Itu satu. Kalau kita sudah bicara sistem, maka mau tidak mau kita bicara berikutnya tentang bagaimana sesungguhnya kerangka lebih lanjut dari kebijakan yang ada sekarang. Kan sistemnya ternyata salah nih, 6 ayat 2. Nah, ternyata saya dapetin, Husnul. Situasi quick count atau exit poll pada hakikatnya cuma menerapkan apa yang biasa kita sebut sebagai how to lie with statistic. How to lie with statistic. Ini statistik itu untuk lie memang. Sama juga kan kalau biasanya ngomong tentang growth atau ngomong tentang itu kan ya statistik. Wah, kita apa namanya income misalnya kan, income kita berapa, lah itu income kita itu sama dengan income-nya orang 9 naga sama saya dibagi 2 kayak gitu kan. Iya, makanya ketika ada orang bicara soal makan siang gratis, susu gratis sebagai mengambil posisi negara miskin, statistiknya menyatakan PDB per kapita 75 juta. Tapi masih harus makan gratis. Masih harus makan gratis gimana coba? Enggak, kalau saya enggak. PDB-nya 20.912 triliun. Kalau saya melihatnya siapa yang nanti dapat proyek untuk ngasih makan gratis dan singkong gratis, susu gratis. Proyeknya berapa ratus triliun seperti kasus food apa namanya estate kayak gitu kawasan ya. pangan. Nah, nanti persoalannya ada yang dapat proyek. Jadi balik-balik lagi kalau diambil dari perspektif itu, makanya saya bilang begini, orang kok baru ribut sekarang, udah tahu nih how to lie statistik sudah disiapkan, sudah berjalan selama 20 tahun. Dan khusus untuk 2024, sesungguhnya sudah dirancang sejak lama. Saya menyebutnya, uji coba terakhir itu Oktober kemarin, udah uji coba sampai seberapa jauh gitu. Wah, makanya terus mereka. Dan mereka masih panik karena belum naik ke di atas 50% itu kan ya. Iya. Tapi mereka maksain harus di atas 50% sehingga
diambil dari mana itu Karena samplingnya? karena itu terus mereka menggiring opini. Mereka mengirim opini lewat yang namanya quick count. Quick count itu dalam rangka menggiring opini publik bahwa memang ini sudah menang. Padahal per definisi quick count itu tidak begitu. Quick count adalah jajak pendapat atas perhitungan suara yang dilakukan di tempat pemungutan suara untuk menganalisis peta suara. Jadi belum bisa dia terus kemudian bikin pesta. Nggak bisa. Itu pesta itu dalam mereka mengklaim, mendeklarasikan. Itu atas dasar apa? Bukan dari KPU kan? quick count. Nah, kan nggak boleh. Untuk apa kita bikin pemilu di 823 ribuan TPS? Kalau Anda percaya dengan 2000 TPS, bikin aja yang di 2000 TPS. Itu karena perang psikologi. Ya. Itu pembentukan menggiring opini, perang psikologi sehingga langsung mendeklarasikan. Deklarasi kemenangan berbasis pada. Tapi kalau saya bacanya, KPU-nya bilang harus menunggu berjenjang, perhitungan berjenjang. Tapi saya bilang apa? Kita udah deklarasi, itu sabar. Silahkan yang lain, silahkan tambahkan kecurangan. Kalau menurut saya kayak gitu, kita udah deklarasi udah menang, silahkan kecurangannya ditambah. Kalau menurut saya gitu. Iya, jadi Sebagai mantan anggota KPU kayak gitu lah ya. Jadi kadang-kadang gimana sih? ya kalau saya baliknya lagi karena tadi cerita tentang quick count, real count, lalu menjadi basis untuk deklarasi kemenangan, maka sebenarnya gambarannya tadi how to lie with statistic menjadi basis untuk mendeklarasikan diri. Nah, wujudnya akhirnya perang psikologi. Dan dengan basis perang data IT. Iya, data IT. Nah, di situ kalau kita memang basis ini menarik di sini usul tesis yang kita bangun usul. Kalau memang dasar kita adalah knowledge based policy, kebijakan berbasis pengetahuan, atau kita sebut sebagai data based policy, kebijakan didasarkan atas data, maka kata kuncinya akurat dan aktual menjadi penting. Accuracy. Presisinya menjadi penting, presisi data. Dan itu dulu pada saat saya membuat yang disebut kode etik penyelenggara pemilu nomor 1. Nah, di situ akurasi data itu nomor 1 karena itu suara rakyat, amanah. Jadi KPU boleh memberikan persetujuan kepada lembaga survei, tapi KPU harus menjamin bahwa lembaga survei menyajikan data yang akurat dan aktual. Dan nggak tahu kita dapurnya bagaimana. Nah, di situ masalahnya. Nah, sementara kita ribut soal lembaga survei, itu sudah lama. 6 lembaga survei dijadikan rujukan untuk kemenangan, deklarasi kemenangan, kan kacau. Padahal dia kartel sebetulnya. Padahal kalau mau dilihat lebih dalam lagi, seolah-olah terjadi persaingan antara KPU dengan 6 lembaga tadi. Ya. Nah, akhirnya pertarungan adalah pertarungan kredibilitas lembaga, kan? Iya. Kredibilitas lembaga. Mana lembaga yang bisa dipegang untuk menunjukkan bahwa dia dipercaya? Karena ingin menyatakan kemenangan, maka digunakanlah 6 lembaga yang melakukan quick count dibanding dengan KPU yang menyatakan kami masih menggunakan perhitungan berjenjang 30 hari. 30. Dan itu tidak mungkin dong seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya menjadi mau kemana sesungguhnya ketika deklarasi di Istora itu? Jadi menurut saya lembaga survei di dalam model di Indonesia kayak gini ya, jadi nggak usah, itu sebetulnya pengganggu pekerjaan KPU yang harus menjaga amanah dari suara rakyat aman sampai di Jakarta, padahal KPU sedang menjalankan tugas konstitusi. Iya, jadi bahasanya begini Husnul. Kalau memang kita sedang menjalankan konstitusi, jangan kita turunkan reputasi dan kredibilitas kita hanya karena tadi. Nggak boleh. Atau ada order juga, Bang. Ini tetap satu. Oh, alam. Apalagi kemudian peserta pemilunya mendayagunakan satu situasi yang reputasinya, kredibilitasnya, sesungguhnya masyarakat sudah memunculkan sebuah sikap distrust. Kan gitu? Iya, sudah distrust. Sudah distrust. Apa dulu waktu itu disobedient? Iya, distrust dulu. Distrust dulu, Terus disorder, baru disobedient. Nah, coba kalau ini diteruskan, apa memang kemudian tidak melahirkan disorder terus disobedient?
Itu sudah disorder sebetulnya. Nah, itu berantakannya sekarang. Sekarang maka semua masyarakat ramai-ramai berkontribusi bahwa pemilu itu curang. Semua berkontribusi pemilu ini curang, pemilu ini curang, pemilu curang. Saya punya data buahnya. Bagaimana angka 40 sekian jadi 700 sekian jadi 900 sekian. Padahal yang namanya kertas itu C1 itu hanya 300 paling tinggi, tapi ada angka 700, ada angka 900. Ada angka 886, padahal cuma dapat 86. Nah, coba bayangkan. 086, nolnya dikat sehingga jadi 886. 886. Padahal satu itu nggak boleh lebih dari 300. Gimana coba? Nggak bisa diubah. Iya. Coba gimana tuh? Dikoreksi itu nggak bisa. Gimana coba? Jadi akhirnya paslon 1 yang dapat 120-an sekian kalah dengan angka 886. Saya juga baca itu 086 menjadi 886 karena nolnya itu dipotong di tengah. Ada lagi temuan yang lain di tempat lain. Dia tinggi dapatnya, tapi di tempat situ jadi ambruk dan si yang lain pasangan yang lain dinilai sedemikian rupa. Ini C1 berubah dengan apa yang terjadi tayangan. Nah, ketika kita mau terjadi perbedaan di Sisrekap KPU, saya mendapatkan informasi menarik, Husnul. Ini ternyata kalau tadi Husnul bicara tentang server gitu ya, ini servernya ternyata ISP-nya, ya, di Cina. Bukan. Apa? Di Singapura. Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited. Sesuatu yang begitu pentingnya untuk apa kayak gitu. Padahal kita sudah 20 tahun lalu kita punya server sendiri loh. Iya. Data center KPU dan Disaster Recovery Center DC dan DAC-nya itu milik KPU sendiri. KPU bangun sendiri. Ini saya bacain ya. Saya bacain ya Husnul ya. Sirekap web.kpu.go.id ya, udah itu Sirekap, jadi sistem rekapitulasi. Oke. IP address 170.33.13.55, hostname 170.33.13.55, IP ring 170.33.12.0 dash 170.33.15.255 CDR. ISP-nya Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited. Organization itu Bang yang selalu saya katakan, menjadi anggota KPU itu nggak bisa sembarangan juga. Dia juga punya knowledge nggak tentang kedaulatan, tentang kedaulatan politik, tentang yang kayak gitu-gitu. Nah kalau kemudian ya ini liberal juga ya berarti ya. Iyalah ini sampai IP address-nya jelas sekali, servernya di mana, country Singapura. Walaupun ada yang ngomong, oh iya kalau bikin sendiri mahal, enggak. Saya pernah bikin semuanya cuma 395 miliar. Wih, Sandiri Nursi aja punya server. Oh kita dulu 64 Itanium server dengan 16 robotic tape, 16 terabyte robotic tape backup gitu ya. Jadi mereka backup sendiri dan sebagainya seperti itu. Punya kita masih ada itu di KPU. Jadi Alibaba Cloud yang dipakai di sini. Kacau. Dan katanya lebih jelek dibandingkan pinjol. Loh, karena itu kemarin keluhannya kami di hijack jutaan sampai iya. Ngomong lu nggak ngerti gitu kan. Jadi lagi-lagi buat apa anggaran sampai 70-an triliun itu gitu loh. Berapa? 76 kan. Saya dulu cuma 7,2 triliun, 3 kali pemilu juga. Jadi oke. Itu satu, dari mulai perhitungan C1 ke atas sampai dengan mereka gitu. Jadi yang kedua tadi soal, yang pertama sistem, yang kedua soal IT-nya, soal how to live with statistiknya, baru kemudian ke IT-nya, sekarang yang ketiga, yang keempat. Kalau kita sudah tahu modelnya begini gitu ya, lalu semua pihak menyatakan ini satu putaran karena berdasarkan
quick count kan, gitu. Quick count. Nah, quick count yang tadi didesain Sebagai sebuah Dan keputusan. kita dengar ada presiden nggak tahu dari negara mana kayak gitu ya, yang mengatakan dia ikut cawe-cawe. Ingat ya, kembali dong ke videonya IC dan Yusuf. Dan tidak netral. Kampanye. Iya. Jadi artinya ketika masuk ke dalam suasana satu putaran, mereka ingin membenarkan tesa bahwa kemenangan mereka 50+1 satu putaran. Nah, menariknya mereka tetap mendasarkan diri pada yang namanya quick count dan real count. Begini caranya kalau kayak gitu. Kita sesuaikan dulu dengan aturannya. Ya. KPU ngikut real count atau quick count, atau kemudian KPU tunduk pada aturan? Itu pertanyaan besarnya. KPU tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Atau sekedar rekayasa teknologi? Itu maksud saya pertanyaan. KPU kayaknya nggak ngerti. Jadi politik IT saya dulu kan dihujat juga kan, saya bilang saya memang tidak. Anda bukan hanya sekedar dihujat, bahkan termasuk disebut-sebut sebagai koruptor tapi tidak terbukti. Jadi disebutkan bahwa gitu ya IT bla 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 bla. Saya bilang saya memang tidak kuliah IT, tapi saya sebagai ketua divisi IT KPU penghitungan suara dan data pemilih, database penduduk dan pemilih berkelanjutan, saya tahu politik IT. Nah, itu tadi nggak akan saya kasih server ke Alibaba karena saya tahu politik IT. Gitu kan. Sebetulnya di situ. Masalahnya begini Husnul, IT itu tidak bisa bikin apa-apa tanpa brandware. Brandware-nya itu di Husnul gitu. IT itu nggak bisa kerja tanpa brandware. Mereka memang punya perangkat keras, perangkat lunak, tapi isi perangkat lunak brandware itu brandware-nya. Jadi jangan kalau sekarang kan kita pakai apa itu yang apaan? 5, 4 apa itu namanya? Revolusi. Industrial 4.0 misalnya. 4.0, 5.0. Pakai ChatGPT, pakai AI gitu supaya kelihatan. Pakai IoT, Internet of Things segala, terus pakai. Boleh belajar, tapi yang penting itu adalah SDM kita. Anda pendidikannya seperti apa? Kalau kemudian dipaksa memilih dengan 20.000, 50.000, bagaimana? Tapi Bang, sebelum ke sana, saya ingin juga ngasih tahu. QC itu apa Indonesia aja? Enggak. Dulu di awal itu ada model di Filipina. Betul. Filipina itu semua TPS, cuma dia menggunakan IT sehingga cepat dibandingkan yang manual. Ya, ada lagi enggak? Di Brazil itu persis yang dilakukan KPU 2004. Jadi ada petugas-petugas di kecamatan-kecamatan kayak gitu ya, kita dulu kecamatan, atau lebih rendah lagi yang kita bangun jaringan data teleponnya ya, kabel data, dan kemudian kita kirimin komputer. Tapi dulu saya juga dihujat di Kalimantan Barat baru 41 kecamatan yang ada komputernya, puluhan kecamatan tidak. Nah, Anda memang bisa itu kalau nggak ada telepon, nggak ada listrik, dikasih komputer nggak bisa. Maka ya cuma segitulah. Itu Kompas halaman pertama kalau menghujat-hujat. Di Brazil itu persis KPU 2004. Di Afrika Selatan juga sama. Saya lihat langsung ke Afrika Selatan, saya juga lihat langsung waktu itu di Brazil. Itu kok mirip kita ya 2004. Tapi ada yang menarik di Prancis. Prancis itu, kota Paris itu menolak, nggak mau yang namanya e-voting. Kota Paris loh ya. Nah, mereka menggunakan KPU-nya berada di dalam Departemen Dalam Negeri. Jadi yang namanya quick count-nya itu oleh KPU. Jadi caranya gimana? Kan di sana kan dari pagi sampai sore ya, sampai jam 6 ya yang namanya milih. Terus kemudian diambil, kalau sudah dihitung 200 surat suara pertama dihitung, kirim ke KPU. Tapi semua TPS dihitung sampai jam 8 biasanya. Itu cepat itu karena ya mereka di Prancis ya. Jadi 200 pertama yang dihitung dari 1.500 yang paling tinggi 2.000, tapi rata-rata 1.000 sampai 1.500. Itu 200 pertama dihitung, dikirimkan ke KPU. Baru nanti KPU breaking news kira-kira jam 8 dari hasil quick count-nya KPU yang semua orang tahu bahwa semua TPS itu dihitung.
bukan cuma 2000 TPS, semua TPS senegara itu dihitung, tapi hanya 200 hitungan pertama. Nah, dan itu dilakukan oleh KPU. Jadi sebetulnya ada yang dilakukan oleh KPU, ya. Kalau Brazil juga KPU, South Africa juga KPU, itu kayak artinya data paralel gitu ya, mulai yang data cepatnya. Kita kenapa cuma 2000 TPS dari 823? Mereka ngotot sudah ilmiah gitu gimana? Ini juga mereka bilang nih, real count KPU pukul 20, Prabowo tetap pimpin suara 56,51%. Wah, ini real count, bukan lagi bicara QC, Ya. bukan lagi quick count. Berapa 44% ya yang sudah masuk? Ya, sudah masuk di situ. Jadi mereka bilang Tapi begitu. jumlahnya berapa Pak? Aku lihat jumlahnya Jadi kira-kira masih yang masih masuknya 44 sudah juta. masuk 44,45%. Ya persen, tapi jumlah Yang masuk datanya, nominalnya, absolutnya, datanya. datanya. Absolutnya saya belum dapat. Mereka hanya Ada nyebut kok. angka relatifnya di situ. enggak. Jadi ada, jadi angkanya itu kayaknya cuma sekitar berapa namanya? Kita lihat ya. Jadi kalau Jadi 10.232.036, jadi kayak 10.300.000 lah dinaikkan. Kemudian Ganjar 7.180, Iya. jadi 7.200.000 lah ya, jadi 10 juta mas, 7 jadi 17.500 ya juta. Terus yang satunya lagi 22.822.988, ya udahlah 23. Jadi tadi berapa? 17 sama 23 berapa? 17,23 40. 40. Iya. Sudah 45%. Jadi Iya. voter turnout-nya berapa? Pemilihnya 204 4 juta, ya. 807.552. Nah, 200 juta. Iya. Ini cuma 40 juta kurang. Iya. Ya dengan detailnya ya. Iya. 44%. Iya. Ya kita kalau bikin 50% berapa? 102 mestinya. Enggak, maksudnya ini sudah 45% masuk kan? Iya, kalau dibikin 50%. Enggak, jadi voter turnout-nya berapa? Enggak, maksudnya ini ada hubungannya. Apakah betul kasus-kasus banyak pemilih yang mau mencoblos tidak bisa mencoblos gitu loh? Oke, gitu ya. Oke. Nah, maksudnya ini kan cuma yang tadi ya saya hitung, ini data KPU loh ya, ini dari KPU yang kita buka. Oke. 23 plus 17 18 41 kan? 41.044,5%. Iya. Lah kalau 100% nggak sampai 100 juta nanti. Oh, nyampe. Jadi kurang dari 50% dong. Iya. Voter turnout-nya. Nggak tahu deh. Jadi ini makanya saya nggak dapetin angka absolutnya, ini angkanya angka relatif yang muncul. Ada ini buka di KPU. Ya, nah ini mudah-mudahan. Nah di sini nih. Nah menarik nih. 7,2 suaranya Mahfud ya, suaranya Mahfud. 7,2 suara Mahfud. Lalu Prabowo suaranya 22,3 juta. Tadi kan 7,2 juta. 7,2 tambah 22,3 jadi 30. Ya kan? 30 sekian juta. Ya. 30 sekian juta ditambah dengan 10. suara Anies tambah 10. 40. 44%, 45%. Iya masa 40. Voter turnout-nya berapa? Iya. Kemana itu orang-orang yang harusnya memilih? Berarti salah. Dilarang. Berarti salah dong, nggak benar dong kalau kayak gini. Hah? Nggak benar KPU ya. atau yang terjadi kecurangan itu? Itu Wallahu tadi. alam. Nah itu makanya juga ada KPU. ada lagi angka-angka yang beredar nih Husnul. Nih, Ya, ini resmi loh, ada gambarnya iya, merah putih saya KPU. tahu, iya saya tahu itu juga resmi didapetin, makanya terus angkanya ini justru ketidakberanian menampilkan angka mutlak, tapi menampilkan angka relatif, karena nanti akan ketahuan sesungguhnya real votersnya berapa, partisipannya berapa, senjamnya berapa, kan gitu ketahuan Husnul. Iya.
Jadi akhirnya angka relatif loh nggak bisa dihitung dong kalau jumlahnya 40 jutaan, kita itu 42 juta. Masa 42 juta sama dengan 44,5? Kan nggak logis gitu, logikanya kan gitu ya nggak ketemu Bisa nggak dong. logis begitu, bisa juga karena memang banyak kasus di beberapa tempat tidak mendapatkan surat suara Tidak mendapatkan surat suara atau sehingga dia tidak bisa nyoblos. atau diumpetin untuk nyoblos dicoblosin kalau di Madura dicoblosin. Ya betul. Nah, gitu loh. Nggak cuma di Madura, ada lagi surat suara yang ada Palu Arit, Iya. Semarang itu. Di Semarang. Jadi kalau kita lihat terus nol gitu ya. Oh, ini problemnya pembuktian tentang kecurangan marak gitu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah Anda akan tetap mengklaim Anda menang satu putaran dengan kecurangan yang diketahui oleh publik kayak gitu? Sepertinya mereka Sudah yakin kan? udah gelap. Sudah gelap. Maka saya bilangnya begini Husnul, tesis saya menjadi begini tesis saya. Kalaupun Anda tetap menang berbasis pada legalitas quick atau real count yang tadi KPU, muncul, maka Anda tetap melahirkan apa yang disebut dengan distrust tadi. Distrust yang terakumulasi, dia bukan sekedar, dia langsung shortcut to the disobedient. Dia dampaknya bukan lagi sekedar disobedient naik di political riot. Nah, ketemu tuh tesisnya tentang bangsa terbelah. Di situ ketemu tesisnya tentang national tragedy, perhara bangsa. Political unrest, Iya, political unrest, social riot, political riot. Jadi jatuhnya itu saya mengatakan begini. Baik 01 atau 02 dengan model kayak gini, dia akan tetap berujung pada posisi political riot sih, kalau kayak gini caranya. political unrest. Karena Political KPN unrest. sendiri juga nggak ada yang namanya cepat tanggap koreksi. Saya masih ingat dulu. Bukan, Apa sebenarnya poin besarnya adalah KPU sendiri punya beban etik wanita emas, beban etik soal penghitungan suara perempuan, beban etik pendaftaran Gibran. Itu semuanya beban etik. Itu menunjukkan bahwa seluruh keputusan yang muncul itu tanpa etika. Sementara paslonnya juga beban Tanpa etik dari etika. Pamanku, gitu kan. Jadi MK. jadi penyelenggara begitu, peserta begitu, repot nggak? Repot. Nah, Dan pada saat yang sama, yang paling saya sedih adalah begitu teganya rakyat kemudian dipakai untuk melegitimasi dengan uang-uang receh seperti itu untuk kemenangan-kemenangan yang seperti